Halo Good Friends, jadi udah mau akhir tahun nih. Good Friends kira-kira liburan kemana? Nah kali ini kita mutusin untuk liburan ke Bali. Dan kebetulan kita naik maskapainya yaitu maskapai Garuda. Dan untuk penerbangannya kita melakukan penerbangan di jam 7 pagi. Jadi jam setengah 6 pagi kita udah standby di sini, tinggal menunggu boarding pass. Di sini kan kita pergi tanggal 19 November tuh. Jadi beberapa hari sebelumnya kalau misalnya Good Friends baca berita kan memang ada berita duka ya Good Friends. Kalau misalnya gunung Lewotobi itu meletus. Nah kita sempat khawatir tuh penerbangan ditunda atau di cancel. Tapi ternyata tetap jalan ya Good Friends. Dan finally kita akhirnya sampai di Bali dengan selamat. Dan sesampainya di Bandara Ngurah Rai, kita langsung menuju ke tempat area parkiran. Karena biasanya kalau misalnya Good Friends sewa mobil, itu nanti ketemuannya di area parkiran. Dan kalau misalnya Good Friends tanya, kita sewa mobil di mana? Kita sewa mobil di aplikasi online nih Good Friends, ya. Jadi terserah Good Friends mau sewa di aplikasi apa, yang penting dicek dulu harganya yang paling worth it. Dan oke lanjut, kita mau cerita lagi. Jadi pas kita sampai di sini itu di jam siang hari ya, sekitar jam 10 pagi. Jadi kita mutusin, kita kan gak bisa check-in dulu ya jam 2. Kita langsung ke kawasan Pantai Melasti. Untuk ke kawasan Pantai Melasti ini dari Bandara Ngurah Rai memakan waktu kurang lebih 30 menit nih Good Friends. Dan ini harga tiketnya untuk 2 orang dewasa sebesar 16.000 dan harga parkirnya sebesar 5.000. Untuk anak 4 tahun masih belum dikenakan biaya ya Good Friends. Jadi di Pantai Melasti ini banyak juga ya beach club gitu loh Good Friends. Dan di sini ada beberapa area parkir, salah satunya area parkir yang paling di atas. Tapi saran aku kalau misalnya Good Friends mau ke Pantai Melasti, cari area parkir yang di paling bawah. Karena area atas ini kebanyakan tuh tebing-tebingnya lumayan tinggi ya, jadi kita agak susah untuk turun ke area pantainya. Nah ini area paling terakhir, jadi Good Friends bisa parkir langsung di sana. Setelah main di pantai, perut auto lapar. Jadi kita langsung menuju ke Mae Phui. Mae Phui Kitchen ini sebenarnya makanan ala Vietnam nih Good Friends. Jadi di sini ada pho, terus juga ada spring rolls gitu. Jadi kalau misalnya kebetulan kan pas di November itu Bali lagi dalam keadaan sering hujan ya. Jadi cocok nih makan yang anget-anget. Dan selama di Pantai Melasti BTW gitu ya, itu panas banget loh Good Friends, bener-bener panas banget. Jadi kalau misalnya Good Friends mau datang di Pantai Melasti, mendingan saran aku tuh mulai start dari jam 3 sore. Di Mae Phui Kitchen kita pesen minuman es jeruk nipis dan teh hangat. Untuk pohnya kita pesen po Saigon dan juga poga. Kalau poga itu lebih ke ayam ya, kalau misalnya po Saigon itu lebih ke daging sapi. Nah ini spring rollsnya. Jadi untuk rasa pohnya sendiri sebenarnya lebih berasa agak rempahnya gitu loh Good Friends, tapi ngaldu banget. Dan untuk spring rollsnya ini juara banget. Jadi kalau misalnya Good Friends kesini wajib coba. Mereka itu ada 3 pilihan, pork, chicken, dan vegetarian. Jadi restoran ini terbilang tidak halal kali ya Good Friends, karena memang kan kita nggak tahu ya piring dan tempat masaknya satu atau enggak. Oh iya, kita makan di Mae Phui ini di area Legian. Jadi di area Legian itu kan pasti udah terkenal banget ya, susah parkir ya Good Friends. Dan ini tuh ada area parkir baru. Mereka tuh baru buka banget hari ini per tanggal 19 November. Jadi ya kondisi area parkirnya memang agak sedikit acak-acakan dan belum rapi gitu, jadi maklumin aja. Tapi kalau misalnya Good Friends mau main ke area Legian, bisa parkir di situ nanti ya.
Dan oke, lanjut kita langsung ke tujuan utama kita karena kita udah lumayan capek karena abis panas-panasan di Pantai Melasti gitu ya. Kita langsung menuju ke area Fam Hotel. Jadi untuk Fam Hotel ini sebenarnya untuk lokasinya nggak terlalu jauh dari area bandara ya. Dan mereka juga deket dengan pusat oleh-oleh The Keranjang Bali. Jadi lokasinya menurut aku cukup strategis ya, terutama kalau misalnya Good Friends tuh misalnya mau cari hotel yang khusus transit aja nih. Transit dalam artian besoknya kita mesti ke Kintamani atau ke Ubud atau ke Bedugul gitu ya. Nah, Fam Hotel ini cocok karena kan deket dengan bandara, terus juga deket dengan pusat oleh-oleh. Jadi kita nggak terlalu jauh banget gitu, bisa istirahat dulu di hotel. Nah ini selama di hotel pas kita turunin barang memang harus cukup mandiri ya Good Friends, karena memang mungkin staffnya hanya sedikit, jadi kita harus lebih mandiri. Dan lobbynya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu luas, jadi ada bangku-bangku, terus mereka desainnya itu ala-ala teater gitu, kayak kita nonton di bioskop. Dan di sini ada paketan spa. Kalau misal Good Friends mau tahu harganya, bisa tolong langsung di screenshot atau di pause video ini. Untuk area swimming poolnya di sini ada area outdoor ya, jadi dekat dengan lobbynya di Good Friends. Nah bisa dilihat ya di situ hujan, dan di sampingnya di sini ada welcome drink kayak infused water gitu. Nah selama proses check-in sebenarnya tidak dipersulit, mudah aja. Kita tinggal nyiapin uang deposit 100.000 dan bisa dikembalikan besok saat check out. Nah ini lanjut kita langsung mau menuju ke kamar, dan kebetulan kita dapat kamar di lantai 5. Untuk hotelnya sebenarnya ini hotelnya tergolong kecil ya, dan lorongnya juga nggak terlalu creepy juga sih, masih aman kok. Dan kita dapat nomor 523. Membahas area kamarnya, jadi memang di dalam ruangan kamar ini tidak terlalu besar. Setelah pintu langsung kamar mandi, dan untuk ranjangnya ini queen ya. Dan bantalnya juga kita cuma dapat 2 aja, 2 pieces. Di sini terdapat gantungan baju dan juga TV. TV-nya itu tidak bisa YouTube-an, hanya bisa Smart TV aja. Di samping TV di sini ada lampu, air mineral, meja, dan juga tentunya kursi. Disediakan juga kopi dan tehnya. Terdapat area balkon, tapi sayangnya di sini tidak ada kursinya ya Good Friends. Jadi kebetulan kan di sini hujan, jadi kita videonya dari dalam aja. Dan kondisi pemandangan balkonnya tuh seperti ini. Mungkin di bawahnya itu langsung swimming pool ya. Nah ini kita dapat sendalnya 1. Aku juga heran sih kenapa dapatnya 1 gitu ya. Nah ini juga ada kaca besarnya, dan ini tuh di area deket pintu keluar masuk tuh cuma cukup 2 koper kita. Kalau misal lebih 3 koper kayaknya agak sedikit sempit ya. Nah untuk area kamar mandinya cukup bersih. Di sini ada wastafel, ada 2 handuk, terus juga ada kaca. Cuma disayangkan di sini kita cuma dapat gosok gigi dan pasta gigi aja. Untuk sabun cuci tangannya tidak terdapat ya. Untuk area showernya sendiri di sini tertutup, jadi kalau misalnya Good Friends mandi itu aman ya, nggak muncrat-muncrat keluar. Cuma di sini showernya cuma 1 nih Good Friends. Dan untuk sabunnya khusus hair and body langsung 1. Dan di dalam kamar ini ada AC-nya juga ya. AC-nya cukup dingin, cuma kita harus nyalain sendiri pas masuk kamar. Jadi pas masuk kamar jangan berharap dingin nih Good Friends, karena memang AC-nya tuh belum nyala otomatis.
Dan malamnya kita pesen sate babi Majapahit melalui aplikasi GrabFood. Nah kalau misal good friends bisa makan ini wajib banget, recommended banget. Karena selama aku makan per satean di Bali, menurut aku ini adalah yang paling enak dan harganya tuh worth it banget. Di sini aku pesen paket sate babi yang large. Jadi isiannya udah ada nasi, sambal mata, sambal merah, babi goreng, dan juga 10 sate babi. Dan di sini juga ada variannya sate pedas manis dan juga sate bakar manis. Jadi kalau misalnya good friends anaknya nggak bisa makan pedas, silakan pesen yang sate bakar manis ini. Dan good morning, ini adalah situasi breakfast kita. Jadi pas breakfast itu biasa kan kita ditanyakan nomor kamar ya. Dan aku agak kaget sih di sini nggak ditanyain nomor kamarnya. Jadi kayaknya orang luar tuh bebas masuk keluar ya. Jadi semoga sih diperhatikan lagi ya. Untuk menu utamanya di sini cuma 3. Jadi ada ayam goreng kecap, terus juga ada nasi goreng dan nasi putih. Untuk ayam kecapnya menurut aku tuh pertama aku pikir ayam mentega gitu ya, ternyata ayam kecap. Jadi rasanya lebih dominan gurih manis sih. Dan untuk menu sampingnya juga gak terlalu banyak. Ada Indomie kuah juga tapi bisa by request. Dan kalau misal untuk telur juga by request. Jadi kalau misalnya good friends gak ngelihat stand telur atau stand Indomie gitu ya, di request aja di sana. Dan menurut aku di sana agak sedikit kecewa sih untuk breakfastnya karena benar-benar menurut aku kayak agak sedikit kurang variatif dan juga penjaganya juga kurang responsif gitu. Nah ini makanan-makanannya di sini juga ada lalernya, jadi agak terganggu padahal di sini bukan Kintamani ya, tapi bisa ada laler banyak gitu. Dan untuk telurnya ini kita pesennya kan 4 pieces ya untuk 4 orang. Dan biasanya kan dipisah ya per piring, tapi ini langsung diblok 1 piring. Aduh gimana nih, bener-bener agak bingung saya ya. Dan abis breakfast kita sempetin ke Pantai Legian. Kurang lebih tuh memakan waktu 10 menit lah, jadi gak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya good friends nginep di Fem, bisa juga sempetin mampir main ke Pantai Legian dulu sebentar untuk berjemur. Dan oke, sekian dulu review kita mengenai Hotel Fem yang ada di Sunset Road, Bali. Semoga informasi dari kita membantu good friends yang mencari informasi tentang Hotel Fem. Terima kasih good friends yang sudah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!